Di sini kami akan menjelaskan mengenai Alman J-Score modifikasi dan bagaimana cara pengerjaannya. Dan sebagai contoh, kami akan menganalisis PT Adira Dinamika Multifinance Tbk dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Sebelumnya, apakah sobat mahasiswa sudah tahu apa itu Alman J-Score? Nah, untuk itu simak terus ya video dari kami dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami dari kelompok solvabilitas, saya Kori Fadila. Saya Fitri Amaliani. Saya Hairunisa. Dan saya Sri Devi Sitohang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Alman J-Score. Alman J-Score adalah ukuran mengenai kemampuan bayar utang perusahaan dan dapat juga menjadi ukuran kebangkrutan perusahaan. Dalam hal pengukuran kebangkrutan, formula Alman J-Score memberikan proyeksi mengenai kebangkrutan suatu perusahaan dalam periode 2 tahun. Alman J-Score menggunakan berbagai komponen dalam perhitungannya, seperti pendapatan, laba sebelum bunga dan pajak, laba ditahan, total kewajiban, dan total aset. Nah, dalam menganalisis kebangkrutan ini, kami menggunakan metode Alman J-Score modifikasi, yang dimana menurut Alman pada tahun 2000, metode Alman J-Score modifikasi adalah metode terbaru dari Alman J-Score yang digunakan untuk menentukan risiko kebangkrutan pada perusahaan jasa, sehingga metode ini lebih tepat untuk menghitung risiko kebangkrutan pada bank. Rumus J-Score modifikasi merupakan rumus yang sangat fleksibel karena bisa digunakan untuk berbagai jenis bidang usaha perusahaan, baik yang go public maupun yang tidak. Hasil penelitian Alman tersebut menghasilkan model Alman modifikasi. Seiring berjalannya waktu, banyak peneliti yang memodifikasi Alman J-Score agar dapat lebih produktif, terlebih saat digunakan dalam sektor industri tertentu. Dalam model terakhir ini, rasio penjualan terhadap total aset dihilangkan dengan harapan bahwa dapat memberi efek industri. Selain menghilangkan rasio penjualan terhadap total aset, sampel yang digunakan diganti menjadi perusahaan dari negara berkembang dengan adanya perubahan dalam rumus J-Score modifikasi menjadikan J-Score lebih fleksibel karena dapat digunakan untuk perusahaan go public maupun perusahaan non-public. Untuk rumus menghitung Alman J-Score modifikasi, yaitu J-Score sama dengan 6,56x1 tambah 3,26x2 tambah 6,72x3 tambah 1,05x4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PT Adira Dinamika Multifinance Tbk atau Adira Finance. Didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal, Adira Finance berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Adira Finance hadir untuk melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor, baik baru ataupun bekas. Melihat adanya potensi ini, Adira Finance mulai melakukan penawaran umum melalui sahamnya pada tahun 2004 dan Bank Danamon menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 75%. Melalui beberapa tindakan korporasi, saat ini Bank Danamon memiliki kepemilikan saham sebesar 92,07% atas Adira Finance. Sebagai anak perusahaan Bank Danamon, Adira Finance menjadi bagian dari MUFG Group yang merupakan salah satu bank terbesar di dunia. Di sini saya akan menjelaskan terkait data laporan pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk disajikan dalam jutaan rupiah. Yang pertama, aset lancar. Untuk tahun 2020 sebesar 27,651,125 rupiah. Untuk tahun 2021 dan 2022 bisa dilihat pada gambar. Untuk kewajiban lancar di tahun 2020 sebesar 13,678,172 rupiah. Untuk tahun 2021 dan 2022 bisa dilihat pada gambar. Untuk mencari modal kerja, yaitu aset lancar dikurang kewajiban lancar,
maka dapatlah di tahun 2020 sebesar 13,972,953 rupiah. Untuk tahun 2021 dan 2022 bisa dilihat pada gambar. Baiklah, untuk total aktiva atau aset tahun 2020 sebesar 29,230,513 rupiah. Untuk tahun 2021 dan 2022 bisa dilihat pada gambar. Untuk mencari laba ditahan atau returning earning, yaitu total saldo laba ada 2 yang telah digunakan dan belum digunakan di total, maka dapatlah di tahun 2020 sebesar 8,035,404 rupiah. Untuk tahun 2021 dan 2022 bisa dilihat pada gambar. Untuk mencari laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT sama dengan laba sebelum pajak penghasilan dikurang pendapatan keuangan, beban lain-lain ditambah kerugian selisih kurs bersih. Maka dapatlah di tahun 2020 sebesar 1,476,435 rupiah. Untuk tahun 2021 dan 2022 bisa dilihat pada gambar. Untuk ekuitas di tahun 2020 sebesar 7,925,275 rupiah. Untuk tahun 2021 dan 2022 bisa dilihat pada gambar. Untuk total hutang atau liabilities total hutang atau liabilities di tahun 2020 sebesar 21,305,238 rupiah. Untuk tahun 2021 dan 2022 bisa dilihat pada gambar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penjelasan dari working capital, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal. Yang kedua yaitu returning earning, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang ketiga yaitu EBIT, kemampuan menghasilkan laba dari aktivitas perusahaan sebelum pembayaran pajak dan bunga. Yang terakhir yaitu net worth, kemampuan perusahaan mengukur jumlah aset yang dimiliki lebih besar dari jumlah utang yang harus dibayar. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan model Alman Z-Score pada PT Adira Multi Finance Tbk dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Angka Z-Score adalah angka pembulatan yang diambil dari Excel. Baik, untuk X1 dihitung dengan rumus working capital per total aset. Pada tahun 2020, 0,478 dikali koefisien 6,56 hasilnya 3,14. Tahun 2021, 0,572 dikali 6,56 hasilnya 3,75. Tahun 2022, 0,579 dikali 6,56 hasilnya 3,80. Untuk X2 yaitu retained earning per total aset. Pada tahun 2020, 0,275 dikali koefisien 3,26 hasilnya 0,90. Tahun 2021, 0,373 dikali 3,26 hasilnya 1,21. Pada tahun 2022, 0,399 dikali 3,26 hasilnya 1,30. Nah, untuk X3 yaitu EBIT per total aset. Pada tahun 2020, 0,051 dikali koefisien 6,72 hasilnya 0,34. Pada tahun 2021, 0,067 dikali 6,72 hasilnya 0,45. Pada tahun 2022, 0,082 dikali 6,72 hasilnya 0,55. Untuk X4 dengan rumus network per total liabilities yaitu pada tahun 2020, 0,372 dikali koefisien 1,05 hasilnya 0,39. Pada tahun 2021, 0,599 dikali 1,05 hasilnya 0,63. Pada tahun 2022, 0,675 dikali 1,05 hasilnya 0,71. Nah, jadi total Z-score dari tahun 2020 sampai tahun 2022 yaitu pada tahun 2020 4,76, tahun 2021 6,05,
pada tahun 2022 yaitu 6,30. Kesimpulannya, klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai Z-score model Alman modifikasi, yaitu A. Jika nilai Z-score lebih kecil dari 1,1 maka termasuk perusahaan yang bangkrut. B. Jika nilai Z-score lebih besar dari 1,1 dan lebih kecil dari 2,6 maka termasuk gray area atau tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan. C. Jika nilai Z-score lebih besar dari 2,6 maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut. Jadi, dari penelitian Alman Z-score modifikasi pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk dapat disimpulkan bahwa berdasarkan klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut yang tadi dijelaskan, PT Adira Dinamika Multifinance Tbk termasuk dalam kategori sehat karena total Z-score-nya di atas 2,6. Dan metode Alman Z-score modifikasi pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk ini telah direview oleh kelompok profitabilitas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.